Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi SD 1. Bertemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, teman-teman SD 1, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman SD 1, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buka dulu dengan membaca doa ya. Membaca doa, baca bismillah, kemudian baca doa sebelum belajar. Baik, langsung saja kita mulai yuk sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sama-sama membaca doa ya. Baca doa surah Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Baik teman-teman SD 1, hari ini kita akan belajar mengenal huruf NG dan NY. Ini berarti pertemuan yang kedua ya. Kemarin kan kita sudah bertemu ya, pertemuan yang pertama. Nah, sekarang pertemuan yang kedua. Mengenal huruf NG dan NY. Langsung saja, pertama di sini kita akan mengenal huruf NG. Nah, yang kemarin sudah ya. Pasti teman-teman semua sudah paham huruf NG itu dibacanya seperti apa. Di sini ada dibagi 3, teman-teman ya. Pertama, huruf NG apabila berada di awal kata. Pertama, huruf NG berada di awal kata. Contohnya di sini ada ngaji. Nah, ini huruf NG berada di awal atau yang pertama. Pertama ya. Ada ngaji, ada ngeong, kemudian ngeri. Wih, ngeri banget. Ada ngebet, ada ngebut, ada ngetik, ada ngilu, ada ngiang, ada ngengat. Dan masih banyak lagi. Nah, ini huruf NG berada di awal kata. Awal itu yang pertama ya. Ini nih huruf NG-nya berada di paling awal ya, paling pertama. Kemudian yang kedua, huruf NG berada di tengah kata. Nah, ini berada di tengah-tengah nih huruf NG-nya. Contohnya seperti apa? Bunga. Nah, ini huruf NG-nya berada di tengah. Bunga, kemudian sangat, kemudian sengit, ada lagi langit, terus pelangi. Nah, ini tengah-tengah. Kemudian sengat, bangun, dingin, dan kangen. Dan masih banyak lagi ya. Ini huruf NG-nya berada di tengah-tengah kalimat atau tengah kata. Tengah kata nih, berada di tengah ya. Kalau tadi kan yang ini di awal. Nih, kalau ini berada di tengah-tengah. Selanjutnya, huruf NG berada di akhir kata. Kalau di akhir kata berarti huruf NG-nya berada di akhir ya, di akhir kata. Contoh, kata anjing. Nah, ini huruf NG-nya ada di akhir. Kemudian kucing, huruf NG-nya di akhir. Kemudian kacang, musang, kerang, kentang,
sarung, uang, dan gersang. Dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi huruf NG berada di akhir kata. Itu teman-teman yang pertama kita mengenal huruf NG yang berada di awal, posisinya di awal, kemudian berada di tengah, kemudian berada di akhir kata. Ya, ini contoh-contohnya. Selanjutnya, kita akan mengenal huruf NY. Huruf NY. Nah, di sini ada agak sedikit berbeda, teman-teman. Kalau huruf NY, ini Pak Rijon hanya menemukan pertama untuk awal kalimat, untuk atau awal kata, yang kedua tengah kata. Contoh untuk huruf NY berada di awal kata. Contoh, nyanyi. Nah, ini huruf NY. Kemudian nyaring, nyaris, nyata, nyamuk, nyali, nyinyir, nyonya, nyoba, dan lain-lain. Masih banyak ya. Ini huruf NY-nya berada di awal kata. Nih, berada di awal ya. Ini berada di awal. Berarti pertama ya huruf NY-nya. Kemudian yang kedua, huruf NY berada di tengah kata. Berada di tengah kata. Contoh, menyapu. Nah, ini huruf NY-nya berada di tengah. Kemudian menyiram, huruf NY-nya di tengah. Senyum, sunyi, menyetel, menyikat, menyatu, menyesal, dan menyeka. Masih banyak lagi ya. Itu huruf NY berada di tengah kata. Nih, di tengah-tengah ya. Tapi untuk akhir kata, di sini Pak Ridwan tidak menemukan teman-teman huruf NY yang berada di akhir kata. Coba teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak huruf NY berada di akhir kata? Nanti kalau kalian menemukan, kalau kalian tahu, boleh tulis di buku bahasa Indonesia. Ya, kalau misalkan kalian menemukan huruf NY-nya berada di akhir kata, silahkan tulis di buku bahasa Indonesia. Terserah boleh itu kata itu dalam bahasa Indonesia, atau misalkan bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa yang lainnya. Kalau misalkan kalian menemukan, boleh silahkan tulis di buku bahasa Indonesia, ya, yang ada huruf NY-nya di akhir kata. Ya, kalau ini kan di tengah, ini di awal. Nah, kalau yang di akhir, kalau kalian menemukan, boleh silahkan ditulis ya di buku bahasa Indonesia. Lalu nanti kalian store ke Parijon atau berikan ke Parijon ya melalui foto hasilnya. Itu teman-teman. Kemudian untuk tugas menulisnya, silahkan ini oleh kalian ditulis di buku bahasa Indonesia ya. Untuk membuat garis ininya, untuk membuat tabelnya, silahkan nanti minta bantuan ya, bantuan ke ayah bunda kalian ya. Lalu ininya kalian tulis sendiri-sendiri ya, sampai ke huruf NY. Ya, itu teman-teman. Baik, Pak Rijan ulang lagi. Hari ini kita belajar mengenal huruf NG dan NY. Ini pertemuan yang kedua ya, yang kedua. Kemarin kita sudah pertemuan pertama ya mengenai huruf NG dan NY. Pertama di sini ada huruf NG. Huruf NG dibagi menjadi 3. Ada di awal kata, ada di tengah kata, dan akhir kata. Ini contoh-contohnya. Kalau di awal kata berarti huruf NG-nya berada di awal, paling awal ya. Kalau di tengah kata berarti huruf NG-nya berada di tengah-tengah ya. Ini huruf NG-nya tengah. Kemudian kalau di akhir kata berarti huruf NG-nya berada di akhir kata. Nih, ini berada di akhir. Paham? Sampai di sini huruf NG? Insya Allah paham ya, karena mudah. Kemudian yang selanjutnya huruf NY. Huruf NY di sini juga sama dibagi 3, cuman yang akhir kata di sini belum menemukan nih Pak Rijwani. Pertama, awal kata.
huruf NY berada di awal. Contoh di sini nyanyi. Kemudian di sini ada kata yang lain ya. Berarti huruf NY-nya berada di awal kata. Kemudian huruf NY berada di tengah kata. Contoh di sini banyak contohnya ya. Ini banyak contohnya. Di sini kalian bisa nanti baca sendiri ya. Untuk akhir kata, di sini Parijan belum menemukan teman-teman. Ya, nanti kalau misalkan kalian menemukan, baik itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa yang lainnya, silakan tulis di buku bahasa Indonesia. Oke, teman-teman semuanya? Insya Allah ya, siap ya. Baik, sampai di situ dulu pertemuan untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Nanti bagi yang belum paham, boleh nanti kita ulang lagi di pertemuan yang akan datang ya, insya Allah. Atau nanti silahkan kalian bertanya melalui chat di WhatsApp Parijuan ya. Baik, Parijuan tutup dulu dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Parijuan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.